Shalom, selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, marilah kita bangkit berdiri untuk memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi dalam Yesus. Mari Pak Bagas. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus ada cinta kasih, dalam Yesus ada cinta kasih, dalam Yesus ada cinta kasih, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih, dalam Yesus ada cinta kasih. Marilah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita dengan menyanyikan lagu Kemenangan Terjadi di Sini. Mari kita pujikan sekali lagi. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa.
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Selamat pagi anak-anak. Sebelum tugasmu kamu lakukan pada pagi ini, kita akan renungan pagi dahulu. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih. Pada pagi ini kita akan melakukan tugas dan kewajiban kami. Pada kesempatan ini sebentar kami akan membacakan dan mendengarkan firman Tuhan. Apa yang kami lakukan pada pagi ini ya Tuhan, semoga bisa menjadi dasar dan pedoman kami di dalam kami menjalankan tugas dan kewajiban kami. Ya Tuhan, seru doa kami yang singkat dan tiada sempurna pada pagi ini hanya kami pinta, kami mohon hanya demi Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Anak-anak, selamat pagi. Sehat-sehat semua toh? Ya, pagi ini Pak Tomo akan sedikit memberikan renungan pagi yang biasa kamu dengar. Untuk pagi ini Pak Tomo ambilkan dari Alkitab, yaitu 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Anak-anak, Pak Tomo sedikit akan bercerita. Cerita ini adalah cerita yang berasal dari negara Amerika. Kejadian ini terjadi kurang lebih abad 19. Anak-anak, dahulu di Amerika itu terbelah menjadi dua, yaitu ada Amerika Utara dan Amerika Selatan. Anak-anak, di daerah Amerika Utara hiduplah seorang bapak tua. Di desa dia hidup bersama anaknya, anak-anak. Nah, di sana, di daerah Amerika sana, di negara Amerika, banyak orang itu mempunyai kebiasaan yaitu memelihara binatang, ya, hewan peliharaan, yaitu ternak. Terutama yang menjadi kebanggaan itu adalah kuda, anak-anak. Nah, Pak tua tadi mempunyai seekor kuda yang sangat elok sekali, anak-anak. Warnanya putih dan kuda ini sangat badannya bagus sekali, sehingga banyak orang ingin memiliki kuda Pak tua tadi. Tetangga-tetangganya sangat kagum karena Pak tua ini melihara kuda ini dengan sangat baiknya. Dikasih makan, dikasih minum, sehingga kuda ini tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak-anak, karena banyak orang ingin memiliki kuda itu, maka banyak orang yang mau membeli. Bahkan dari kota-kota dekat dari desa di situ, banyak yang ingin membeli kuda Pak tua tadi. Warnanya putih, anak-anak, dan sangat elok sekali. Namun Pak tua ini tidak menjualnya sama sekali, sehingga banyak tetangga-tetangganya mengolok-olok dia. Dasar Pak tua enggak mau dijual, dapat uang banyak kok. Pak tua tadi diolok-olok dan diejek-ejek oleh tetangga-tetangganya. Berkali-kali diolok-olok.
Tapi Pak Tua tadi malah tidak membalas sama sekali anak-anak. Pak Tua tadi diem aja, ya, diem saja. Selang beberapa hari, 3 hari atau 4 hari kemudian, suatu hari dia lihat di dalam kandangnya pada pagi hari, ternyata kudanya itu hilang anak-anak. Entah kenapa, ya mungkin karena kuda ini sangat gesit sekali, bisa melompat kandang atau bahkan mungkin mendobrak kandangnya sehingga lepas. Dan larilah kuda itu entah kemana, mungkin juga ke hutan atau kemana. Maka dari itu Pak Tua tadi merasa kehilangan sekali. Bahkan tetangga-tetangganya ada yang banyak yang tahu. Dan diolok-oloklah, diejeklah Pak Tua ini, dikatakan Pak Tua yang bodoh karena dulu-dulunya mau dibeli dengan harga yang sangat mahal, tidak diberikan. Maka dari itu ada kesempatan tetangga-tetangga Pak Tua tadi mengejek Pak Tua tadi. Pak Tua tadi sedih anak-anak. Dia bersama dengan anaknya yang satu, ya anaknya laki-laki satu tuh, merasa sedih. Biarpun dia diejek dan diolok-olok, ternyata dia tetap diam aja. Dia tidak membalas ejekan dari tetangga-tetangganya. Namun anak-anak, ternyata setelah 3 atau 4 hari kemudian, pada pagi hari menjelang matahari terbit, Pak Tua dan anaknya mendengar derap kaki kuda. Ternyata betul, kuda putihnya itu kembali lagi anak-anak. Tetapi dia tidak kembali sendiri. Dia kembali bersama kuda-kuda lain. Entah diperoleh dari mana, atau mungkin dia mengajak kuda-kuda yang hidup di hutan atau yang ada di belantara rumput yang ada di padang belantara itu ikut bersama kuda putih milik Pak Tua itu. Dia sangat kaget sekali anak-anak. Ternyata bukan kudanya yang hilang itu kembali, tetapi justru membawa teman-temannya, ya kuda-kuda lain, untuk masuk ke kandang Pak Tua tadi. Wah, sangat senang sekali anak-anak. Pak Tua sama anaknya tadi memikir, waduh, kalau ini ada 5 ekor akan saya jual, akan dapat banyak duit yang banyak. Dapat duit banyak ini, karena kuda putih ini membawa 5 kuda lain masuk ke kandang Pak Tua. Lah anak-anak, setelah kuda-kuda itu masuk ke kandangnya, 2 hari kemudian anak Pak Tua tadi melatih kuda-kuda yang dia peroleh tadi, yang 5 tadi anak-anak. Dia latih supaya nanti bisa ditunggangi dan bisa dijual di pasar hewan. Ternyata anak-anak, anak Pak Tua yang satu-satunya tadi melatih kuda liar tadi untuk dinaiki. Nah, waktu dilatih ternyata karena saking liarnya ya, jadi kuda ini sulit untuk dijinakkan. Beberapa menit kemudian setelah dia naik punggung kuda yang tadi, ternyata anak Pak Tua tadi dihempaskan oleh kuda yang liar tadi. Akhirnya anak Pak Tua tadi jatuh, pas kena kakinya dan kakinya patah anak-anak. Dan anak Pak Tua tadi tidak bisa berdiri, ternyata kakinya cedera yang sangat berat. Nah, hal ini diketahui oleh tetangganya juga. Beramai-ramai tetangga-tetangganya datang dan mengatakan, wah, kudamu kamu tidak memperoleh keuntungan. Kuda putih yang membawa kuda-kuda yang lain dari hutan itu malah justru membawa bencana dan celaka. Dan diolok-oloklah lagi Pak Tua tadi oleh tetangga-tetangganya. Ternyata Pak Tua tadi tetap diam. Dia tidak membalas ejekan atau kecaman dari tetangga-tetangganya itu. Karena dia percaya anak-anak bahwa Tuhan pasti punya rencana yang baik. Pada zaman dulu mungkin hal tentang medis itu belum semodern saat ini. Maka cedera dari anak Pak Tua tadi diobati dengan cukup lama. Anak-anak, setelah beberapa bulan kemudian terjadilah perang saudara anak-anak. Zaman dulu abad ke-19 ada perang saudara di Amerika, yaitu Amerika Utara dan Amerika Selatan. Nah kebetulan Pak Tua tadi tinggalnya di Amerika bagian utara.
Nah, setelah terjadi perang saudara ini banyak dibutuhkan tentara atau serdadu. Maka dari pemerintah di daerah itu direkrutnya. Jadi waktu itu ya diambil pemuda-pemuda atau diajaklah pemuda-pemuda ya setengahnya agak sedikit dipaksa untuk membela tanah air di dalam perang saudara itu. Nah, anak-anak, tetangga-tetangga Pak Tua tadi kan banyak punya anak cowok ya, jadi mungkin umur 19, 20, dipaksa untuk ikut namanya wamil atau wajib militer. Maka tetangga-tetangga Pak Tua tadi, anak-anak cowoknya atau anak laki-lakinya diwajibkan untuk latihan militer untuk diterjunkan di peperangan di garis depan. Nah, anak-anak, ternyata luka yang dialami oleh anak Pak Tua tadi betul-betul membawa keberuntungan. Sehingga anak Pak Tua satu-satunya tidak diikutkan dalam wajib militer karena kakinya saat itu belum sembuh. Maka diambillah anak-anak tetangga Pak Tua yang usia 20, 21 dan sebagainya untuk dilatih militer untuk berjuang di garis depan untuk melawan musuh, anak-anak. Nah, maka dari itu perang itu berlangsung lama sehingga anak-anak cowok yang ada di dekat rumah Pak Tua tadi dikirim jadi tentara untuk maju peperangan. 2 bulan kemudian banyak kabar mengatakan bahwa banyak pemuda-pemuda di desa Pak Tua tadi yang gugur di dalam pertempuran. Sehingga anak-anak tetangga-tetangga Pak Tua tadi menyadari, oh ternyata apa yang dilakukan dia untuk Pak Tua mengejek dan sebagainya, mencemooh dan sebagainya, malah justru itu kebalikannya. Tetangga-tetangga Pak Tua tadi akhirnya banyak yang kecewa dan Pak Tua tetap tidak kurang suatu apa. Beberapa bulan kemudian anak Pak Tua yang satu-satunya tadi sembuh dari penyakitnya dan sembuh dari cederanya sehingga dapat berdiri kembali dan dapat berjalan seperti biasa, anak-anak. Dan tidak ikut wajib militer dan tidak jadi korban dalam peperangan itu. Ada cerita yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, anak-anak. Jadi setiap kali kalau kita diejek ataupun mungkin juga dicela atau diolok oleh teman maupun siapapun lah, kamu kan juga bergaul dengan temanmu, baik dengan saudaramu, baik di sekolah, besok kalau tatap muka, kemudian juga dengan saudaramu di rumah, ataupun di masyarakat dengan teman-temanmu, mungkin setiap kali kamu juga akan dapat sesuatu yang kurang enak di hatimu. Apa mungkin kamu diejek, diolok-olok. Janganlah membalas. Anak-anak kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita balas kejahatan dengan kebaikan. Karena yang membalas atau untuk membalas kejahatan yang sudah dilakukan itu adalah wewenang Tuhan, bukan kita bisa untuk langsung membalas apa yang telah kita alami kalau mereka lakukan kepada kita. Maka berbuatlah baik, berbuatlah yang positif, berbuatlah rendah hati dan tidak membalas hal-hal yang jelek yang ditimpakan kepada kita, kepada orang yang telah melakukan kepada kita. Kita harus mengasihi sesama seperti juga kita mengasihi kita sendiri. Anak-anak, renungan pada pagi ini kita bisa simpulkan, jadi kita tidak usah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kejahatan dengan kebaikan. Demikian renungan pada pagi ini. Kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa yang ada di surga, terima kasih Tuhan telah memberikan kesempatan pada saat ini. Kami boleh bersyukur, boleh mengucap terima kasih kepada Tuhan, di mana kami juga dapat melakukan kegiatan kami saat ini. Bapa yang ada di surga, tolong Tuhan berikan kepada kami sikap untuk rendah hati dan mengasihi sesama. Biarpun kami juga mengalami tindakan-tindakan dari mungkin dari sesama kami, baik itu teman maupun saudara maupun yang lain, ada sesuatu yang kurang enak pada hati kami. Kiranya kami juga tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, namun kita balas kejahatan dengan kebaikan, seperti yang telah Engkau berikan teladan kepada kami. Bapa yang ada di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak yang pada saat ini masih belajar secara online. Kami tahu Tuhan, anak-anak
saat ini mungkin merasa bosan. Kami percaya Tuhan, tolong Tuhan berikan kepada mereka semangat di dalam hati mereka, supaya mereka lebih sungguh-sungguh lagi dan lebih positif lagi di dalam melakukan tugas dengan kewajibannya. Bapa yang ada di surga, kami serahkan tugas kami, biarpun online, biarpun belajar jarak jauh, hanya ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Seru doa kami Tuhan yang tiada sempurna, dan singkat ini hanya kami pinta, kami mohon hanya demi putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Anak-anak, setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Pak Tomo, marilah kita menyanyikan satu lagu pujian lagi yang berjudul Dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Tetap semangat belajar anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.